Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing yang sangat bermanfaat sekali ya untuk rekan-rekan, khususnya untuk para pembudidaya tanaman kelapa sawit. Jadi, untuk topik pembahasan di video saya kali ini, saya mengenai sawit yang wajib kita eksekusi di perkebunan kita ya. Silakan simak, jangan sampai gagal fokus. Jadi ada beberapa sawit yang tidak normal ya. Kita bisa kategorikan abnormal, kemudian sawit kerdil, dan kemudian sawit jantan ya. Saya tidak mau saya tidak mau mengurus secara berkepanjangan. Jika saya temui sawit-sawit yang seperti itu, sudah saya pastikan saya akan eksekusi ganti yang baru ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa sawit, ada abnormal, ada sawit kerdil, dan lain sebagainya. Jadi di perkebunan kita biasanya terdapat 3-5% ya sawit-sawit seperti itu, dan sangat merugikan untuk kita semua. Jadi ini contohnya. Dahulu sudah pernah saya tolong, namun tidak kunjung sembuh ya. Ini bisa dilihat. Dulu pernah saya bakar, sudah pernah saya beri pupuk lebih, namun nyatanya tetap saja yang ada malah besar pokoknya, buahnya tetap nol ya, nihil, tidak ada buahnya. Makanya saya tidak bisa tolong lagi. Saya sudah tidak bisa berpikir panjang lagi, saya ganti dengan yang baru. Jadi ada beberapa sawit yang seperti ini, atau entah itu sawit abnormal, entah itu sawit kerdil, entah itu sawit jantan ya. Ada banyak sekali di lahan saya. Dan untuk performa biasanya seperti ini umumnya. Ini bukan saya pamer, tapi untuk umumnya sawit seperti ini harusnya sudah seperti ini. Pokoknya besar. Karena apa? Saya selain memberikan pupuk kimia, saya juga beri pupuk organik ya dari Jangkos. Oke, saya akan menuju sawit-sawit yang saya maksud tadi ya. Jadi ada sawit kerdil, ada sawit abnormal, ada sawit jantan. Entah itu apapun namanya, jika memang tidak menguntungkan di perkebunan saya pastikan saya langsung ganti dengan bibit yang baru ya. Oke, kita perlihatkan. Saya ini tidak shoot untuk satu pokok-pokoknya ya, karena nanti dikira saya pamer nanti ya. Jadi saya langsung saja ke TKP pokok sawit yang bermasalah bagi saya ya. Jadi seperti ini. Ini bisa saya katakan adalah sawit kerdil ya. Dari pokok yang lain normal, pokok sawitnya besar, tapi dia ini malah kecil sendiri seperti ini, walaupun sudah kita beri pupuk lebih. Dan alhasil akhirnya kita ganti yang baru ya, atau kita sulam. Jadi ilmu yang bisa didapat dari video saya kali ini, jika menemukan, ya saya katakan tadi lah, entah itu abnormal, entah itu sawit jantan, entah itu sawit kerdil, entah itu sawit apa, yang penting jika tidak menguntungkan di perkebunan kita, sudah sebaiknya kita ganti ya. Mumpung belum terlambat, dia masih sanggup mengejar untuk sawit yang normal seperti ini ya. Jadi normalnya sawit seperti ini, dan kita temui lagi ya sawit yang seperti ini. Pokoknya intinya dia tidak berbuah, dan abnormal, sawit jantan, sawit kerdil ini mirip-mirip ya. Nanti saya akan tunjukkan sawit kerdil ya, atau sawit yang sudah kerdil terserang hama kubang tanduk lagi. Untuk sesi terakhir saya akan tunjukkan. Nah ini ya, hanya berbunga-bunga saja namun tidak berbuah, dan rekan-rekan bisa lihat langsung kita ganti ya. Jadi untuk sawit seperti ini biasanya terlihat ketika sawit ini sudah berusia 3 tahun. Dia akan ketahuan ya, sawit ini baik atau tidaknya. Jadi jika masih kita tanam itu belum terlihat. Jadi nanti kelihatannya sudah waktunya berbuah ya. Yang lain sudah berbuah, dan sawit yang seperti ini belum berbuah. Ini jelas bermasalah sawitnya ya. Jadi wajib kita eksekusi, wajib kita ganti dengan sawit yang baru. Pokoknya jangan berpikir panjang.
Jadi sawit yang kita harapkan adalah sawit yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Seharusnya setiap pokok sawit kita harus seperti ini. Nggak ada yang namanya sawit abnormal, sawit jantan, sawit kerdil. Oke. Di sesi terakhir saya akan tunjukkan sawit. Jadi bukan mengenai varietas ya ini ya. Bukan masalah bibit, jenis bibitnya apa. Yang paling mendasar, yang paling penting adalah performa dari sawitnya itu ya. Jadi rekan-rekan garis bawahi, ini bukan masalah varietas, bukan masalah jenis bibitnya apa, tapi adalah untuk performa sawitnya ya. Nah, seperti ini. Ini langsung kita ganti. Ini sawit seperti ini. Dahulunya terserang sama kumbang tanduk. Tapi kalaupun jika hanya kumbang tanduk, dia tidak akan mati ya. Ini adalah ulah sawitnya sendiri. Dia tidak mau performanya, tidak mau sempurna, tidak mau baik. Jadi buahnya seperti ini, kecil-kecil. Dan untuk janurnya kebetulan sudah mati ya, pupusnya ini. Jadi nggak lama lagi saya pastikan sawit ini akan kering dan kemudian mati. Makanya sebelum kita itu terjadi, saya antisipasi sudah sulam dengan yang baru ya. Ini seperti ini. Sekali lagi, ini bukan masalah performa dari varietas yang kita tanam atau jenis bibit yang kita tanam ya. Ini adalah masalah pribadi untuk masalah sawitnya itu sendiri. Baik tidak kita pertahankan di perkebunan kita ya. Jika memang tidak baik performanya, wajib kita eksekusi, ganti dengan yang baru. Oke, seperti ini bisa dilihat ya. Ini sudah baik sekali performa dari sawit pada umumnya seperti ini harusnya ya. Jadi jika kita menemui sawit seperti yang saya tunjukkan tadi, bukan ada baiknya ya. Memang sepantasnya harus kita eksekusi, mengingat demi hal yang sangat penting di masa mendatang ya. Jadi sawit kita ini performanya sampai 25 tahun hingga 28 tahun kita ganti dengan baru. Jadi jika dipertahankan sangat sayang sekali ya kita mempertahankan jenis sawit seperti itu. Jadi mumpung masih usianya muda, jangan ambil waktu panjang lagi untuk berpikir. Jika 2 tahun, 3 tahun performanya tidak kunjung pulih atau baik, maka wajib kita eksekusi. Ciri-cirinya sederhana ya sebenarnya. Rekan-rekan bisa pahami sendiri untuk ciri-cirinya. Yang jelas dia tidak berbuah dari mulai tumbuh. Biasanya hanya berbunga-bunga saja, kemudian dari perawakannya sudah kelihatan. Sawit kerdil, sawit abnormal, sawit jantan, itu semua hampir mirip-mirip ya. Dan ini seperti ini. Jadi yang sudah terlambat seperti ini ya. Nah, ini hanya bunga-bunga saja yang ada. Jadi ini wajib kita eksekusi. Jadi di perkebunan saya lumayan banyak sawit yang seperti ini. Dan saya pastikan semua pasti saya ganti ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk rekan-rekan semuanya. Sawit mana yang perlu kita pertahankan, sawit mana yang perlu kita eksekusi mati, ganti yang baru. Jadi jangan sampai kita mempertahankan sawit yang tidak layak atau sawit yang tidak baik kita pertahankan. Semoga dalam video ini ada ilmu yang sangat bermanfaat, bisa rekan-rekan ambil ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada yang kurang pas ataupun ada yang keliru. Niat kita sama-sama belajar dari sawit. Mudah-mudahan bisa ditempatkan yang di hati Bapak yang dengan baik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.